Kami, kelompok yang beranggotakan Amelia Futiha, Birgitta Sidok, Fauzi Rizaldi, dan Alfian akan mempresentasikan tugas UAS matkul audit yang berjudul Toko Naiso. Latar belakang. Peluang itu hadir di tahun 2018 pada awal perjalanan Toko Naiso dengan menumbuhkan serta menghadirkan produk-produk daily goods yang memiliki kualitas. Melalui kombinasi dan dinamika fenomena ini, Toko Naiso berhasil membangun hubungan emosional dengan konsumen secara efektif. Hal itu perlahan kini dapat dinikmati oleh konsumen secara langsung untuk beberapa wilayah di Indonesia. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan framework COVID 4.1 dalam sistem informasi Toko Naiso yang dapat menghasilkan peningkatan yang sangat baik. Yang kedua, bagaimana melakukan evaluasi pada Toko Naiso terhadap pemanfaatan teknologi serta melakukan penilaian maturity level dengan metode kuantitatif. Batasan masalah. Yang pertama, framework COVID yang digunakan adalah versi 4.1. Yang kedua, implementasi pengajuan COVID dilakukan Domain Deliver and Support atau DS karena kajian COVID yang diambil cukup luas pada Toko Naiso. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari maksud dan tujuan. Adapun tujuan dari hasil penelitian ini yaitu pertama, mengetahui kondisi kelola TI yang sedang berjalan pada Toko Naiso. Yang kedua, melakukan implementasi terhadap framework COVID 4.1 dalam meningkatkan keamanan teknologi informasi Toko Naiso. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap sistem informasi yang diterapkan oleh Toko Naiso. Metode penelitian. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Penulisan melakukan pengamatan pada objek penelitian dengan melakukan pengumpulan data, mempelajari mengenai Toko Naiso dengan mencari berbagai macam informasi dari internet seperti website dari Toko Naiso tersebut. Selanjutnya, analisa data dan informasi, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisa data dan informasi yang sudah dideskripsikan menggunakan framework COVID sesuai dengan kebutuhan dan memberikan hasil yang sesuai. Tinjauan pustaka. Toko Naiso yang kami pilih beralamat di Jalan Pondok Labu Raya nomor 6, RT 6 RW 1 Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Toko Naiso buka awal bulan Januari 2019. Toko Naiso merupakan paritel yang fokus kepada peralatan rumah tangga dan barang konsumsi dengan gerai retail berbentuk supermarket. Tujuan strategi jangka menengah Toko Naiso adalah terus mengeksplorasi peluang yang baik, mengedepankan kehalalan produk, dan tetap mengembangkan pengaruh serta potensi yang sudah terlihat dari sisi struktur organisasinya ada pemilik atau owner, kepala toko, bagian gudang, pramuniaga, dan kasir. Contoh kasus yang pertama, Plan and Organize atau PO. Temuannya mengelola investasi teknologi informasi. Penjelasannya, pada temuan ini kami menemukan kurangnya penjelasan cara mengelola investasi teknologi informasi kepala toko pada Toko Naiso. Temuan yang kedua, mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen. Penjelasannya, pada temuan ini kami menemukan kurangnya penjelasan cara berkomunikasi mengenai tujuan dan arahan pada semua karyawan yang ada pada Toko Naiso. Temuan yang ketiga, mengelola kualitas. Penjelasannya, pada temuan ini kami menemukan kurang teliti kepada pramuniaga tentang mengelola kualitas barang yang cacat atau tidak sesuai untuk dijual. Contoh kasus yang kedua, Acquire and Implement atau AI. Temuannya, aplikasi Turboli pada bagian kasir.
Penjelasan pada temuan ini kami menemukan jika ada pergantian jam pada bagian kasir, maka dilakukan pergantian kode yang dilakukan pada Tokonaiso. Temuan yang kedua, stok barang tidak sesuai. Penjelasannya, pada temuan ini kami menemukan stok barang yang tidak sesuai dengan aplikasi Turboli pada sistem kasir pada Tokonaiso. Temuan yang ketiga, stok barang tidak sesuai. Penjelasannya, pada temuan ini kami menemukan stok barang yang ada pada rak barang tidak sesuai dengan aplikasi Turboli pada sistem kasir Tokonaiso. Contoh kasus yang ketiga, deliver and support. Temuan yang pertama, tingkat layanan perusahaan lebih mengutamakan wajib menggunakan struk di setiap pembelanjaan. Penjelasannya, pada temuan ini perusahaan mewajibkan konsumen mendapatkan struk pembelanjaan. Jika tidak mendapatkan struk, maka pembelanjaan digratiskan, karena struk tersebut berguna untuk menghindari kekeliruan barang yang telah dibeli oleh konsumen. Temuan yang kedua, toko akan tutup sementara jika terjadi mati listrik. Penjelasan, pada temuan ini kami menemukan jika terjadi mati listrik, toko akan tutup sementara karena sistem penjualan sudah Contoh kasus yang keempat, monitor and evaluate. Temuan pertama, stok barang yang tidak sesuai. Penjelasannya, dalam penemuan ini kepala cabang kurang mengawasi stok barang yang ada di bagian gudang untuk dipajang pada rak barang yang akan dijual. Temuan yang kedua, tidak ada penyediaan tata kelola TI. Penjelasannya, dalam penemuan ini kami melihat tidak ada penyediaan tata kelola TI. Penilaian PO Tokonaiso. PO1 level nilainya 3, PO2 level nilainya 3, PO3 level nilainya 3, PO4 level nilainya 4, PO5 level nilainya 2, PO6 level nilainya 2, PO7 level nilainya 4, PO8 nilai levelnya 3, PO9 nilai levelnya 3, PO10 level nilainya 3. Jumlah rata-rata 30 dibagi 10 sama dengan 3. Penilaian AI Tokonaiso. AI1 level nilainya 2, AI2 level nilainya 3, AI3 level nilainya 2, AI4 level nilainya 4, AI5 level nilainya 3, AI6 level nilainya 3, AI7 level nilainya 4. Jumlah rata-rata 21 dibagi 7 sama dengan 3. Penilaian DS Tokonaiso. DS1 level nilainya 4, DS2 level nilainya 2, DS3 level nilainya 4, DS4 level nilainya 3, DS5 level nilainya 3, DS6 level nilainya 4, DS7 level nilainya 3, DS8 level nilainya 2, DS9 level nilainya 2, DS10 level nilainya 2, DS11 level nilainya 3, DS12 level nilainya 4, DS13 level nilainya 4. Jumlah rata-rata 40 dibagi 13 sama dengan 307. Penilaian ME Tokonaiso. ME1 level nilainya 2, ME2 level nilainya 3, ME3 level nilainya 4, ME4 level nilainya 2. Jumlah rata-rata 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Perhitungan rata-rata domain Tokonaiso hasilnya IT domain PO dengan IT proses 3, IT domain AI dengan IT proses 3, IT domain DS dengan IT proses 3,07, IT domain ME dengan IT proses 2,5, hasil total 34/34 proses COVID 4.1. Perhitungan material level Tokonaiso sendiri, IT domain PO dengan IT proses 3,
IT domain AI IT prosesnya 4, IT domain DS IT prosesnya 3, IT domain ME IT proses dengan nilai 2. Total jumlah pada perhitungan materi level Tokonaisol 12 dibagi 4 hasilnya 3. Berikut ini adalah hasil dari penilaian kelompok kami untuk menghitung materi level Tokonaiso. Kesimpulan. Yang pertama, tujuan analisis dalam framework COVID 4.1 dapat melakukan implementasi dalam meningkatkan teknologi informasi pada Tokonaiso. Yang kedua, pengelolaan sistem dilakukan pada Tokonaiso secara hasil perhitungan maturity level adalah 3, berada pada level definite. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja TI pada Tokonaiso. Itu saran yang pertama, dalam melakukan analisa secara keseluruhan dari COVID 4.1 dapat memperbaiki dalam menjalankan aktivitas pengecekan barang pada bagian gudang dan bagian kasir Tokonaiso. Yang kedua, perlunya adanya sistem tata kelola TI sebagai acuan tetap untuk melaksanakan sistem agar menjadi lebih baik jika terjadi kendala pada Tokonaiso. Yang ketiga, perlu adanya pengawasan yang lebih baik pada stok barang yang ada pada bagian gudang dan kasir Tokonaiso. Sekian dan terima kasih.